Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pak Mukhyar Bukhari, di channel YouTube saya Membaca Makna. Karena saat ini masih suasana Syawalan, saya mengucapkan selamat menikmati suasana Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudara, pertemuan kita kali ini kita akan membahas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Materi ini sengaja saya berikan untuk mahasiswa saya pada program studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam IAI Diniyah Pekanbaru. Pertemuan ini dimaksudkan untuk memberikan pengayaan setelah kita bertemu di dalam kelas beberapa waktu yang lalu. Sungguh pun materi ini diperuntukkan untuk mahasiswa program studi ekonomi syariah, tetapi tidak tertutup kemungkinan bagi siapapun teman-teman yang berminat untuk mengikuti materi ini untuk mendengarkannya. Terutama sekali bagi teman-teman yang memiliki minat terhadap filsafat dan bisnis. Untuk itu, sebelum berlanjut, mohon kiranya teman-teman memberikan sumbangan subscribe, like, dan kalau perlu silakan di-share video ini kepada teman-temannya yang lain. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas dengan tema yang kita beri judul Jawaban Filsafat atas Potensi Timbulnya Persoalan Hukum dalam Bisnis. Sebelum kita berlanjut lebih jauh, kita ingin melihat dulu apa itu filsafat. Nah, secara umum, filsafat merupakan disiplin ilmu yang membahas berbagai aspek kehidupan dan realitas, serta mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, dan moral. Filsafat berusaha untuk memahami dunia secara lebih mendalam dan universal dengan menggunakan alat pemikiran kritis dan rasional, serta berusaha mencari pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah mendasar bagi kehidupan manusia. Karena itulah filsafat selalu berpikir, melihat sampai ke akar-akarnya. Filsafat selalu ingin menjangkau sesuatu yang ada di balik yang ada. Filsafat melibatkan banyak topik yang luas dan kompleks, termasuk epistemologi, metafisika, logika, etika, dan estetika. Serta filsafat juga mencakup berbagai tradisi pemikiran seperti filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Afrika. Untuk pertemuan yang berikutnya kita akan bahas nanti filsafat secara lebih mendalam. Untuk kali ini sebagai pengantar kita untuk melihat bagaimana filsafat mampu memberikan jawaban atas potensi kemungkinan timbulnya persoalan-persoalan hukum dalam bisnis. Saudara-saudara, kalau kita melihat filsafat dalam kaitannya dengan bisnis, filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar hukum, termasuk aspek etika dan teori hukum. Filsafat hukum dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum bisnis. Nah, ini yang menjadi stressing kita pada diskusi kali ini. Kenapa demikian? Karena hukum bisnis dapat membantu dalam memahami aspek-aspek etis dan moral yang mendasari peraturan hukum dalam bisnis. Karena itulah pentingnya filsafat hukum dalam melahirkan berbagai regulasi hukum. Karena hukum tidak hanya sebatas aturan-aturan, sanksi atau pidana hitam dan putih, tetapi yang lebih penting adalah regulasi atau pelaksanaan hukum itu ada aspek
aspek etis dan aspek moral. Saudara-saudara, salah satu ahli yang membahas mengenai pentingnya filsafat hukum dalam aspek hukum bisnis adalah Robert C. Solomon. Dalam bukunya yang berjudul Ethics and Excellence, Cooperation and Integrity in Business yang ditulis tahun 1992, Solomon menyatakan bahwa filsafat hukum dapat membantu memahami hukum bisnis dengan lebih baik. Karena hukum bisnis tidak hanya terkait dengan aspek-aspek teknis dan formal seperti yang saya jelaskan tadi, hukum dalam aspek teknis, sanksi-sanksi hitam di atas putih, tetapi jauh lebih itu filsafat hukum juga terkait dengan masalah etika dan moral. Karena itu pentingnya filsafat hukum dalam bisnis, karena hukum bisnis tidak hanya terkait dengan aspek-aspek teknis, tetapi juga sekali lagi dalam masalah etika dan moral, yang sesungguhnya etika dan moral ini mendasari peraturan hukum dalam bisnis. Saudara-saudara, sebuah buku yang memberikan pandangan tentang pentingnya filsafat hukum dalam bisnis dapat juga kita lihat dari buku yang ditulis oleh Manuel Velasquez dengan judul Business, Ethics, Concept, and Cases. Nah, Velasquez menyatakan bahwa filsafat hukum dapat membantu mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep etika dan moral dalam bisnis, dan membantu dalam pengembangan dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, Robert C. Solomon dalam bukunya yang berjudul, tadi sudah kita sebutkan di atas, Ethics and Excellence, Cooperation and Integrity in Business, menyatakan bahwa filsafat hukum dapat membantu memahami hukum bisnis dengan lebih baik karena bisa memahami aspek-aspek etika dan moral. Saudara-saudara, pandangan lain dari ahli hukum dan filsafat seperti Rescue Funds, dia menulis buku yang berjudul Law in Business and Industry. Dia mengemukakan bahwa filsafat hukum penting dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum bisnis. Pound berpendapat bahwa hukum bisnis melibatkan masalah-masalah yang kompleks dan beragam, sehingga filsafat hukum diperlukan untuk membantu dalam memahami tujuan dan prinsip-prinsip dasar hukum bisnis. Dengan demikian, secara mendasar setidaknya ada dua aspek penting yang dapat disumbangkan filsafat terhadap pengembangan bisnis. Dalam artian, filsafat dapat memberikan sumbangan terhadap kemungkinan timbulnya potensi persoalan hukum dalam bisnis. Apa yang disumbangkan ini setidaknya ada dua aspek penting. Yang pertama, etika dan moral. Yang kedua, konflik. Saudara-saudara, mari kita telusuri secara lebih mendalam kedua bagian penting ini. Yang pertama, etika dan moral. Filsafat hukum dapat memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep etika dan moral dalam bisnis. Dalam konteks bisnis, konsep-konsep etika dan moral berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang digunakan untuk menilai tindakan dan keputusan bisnis yang diambil oleh individu, organisasi, lembaga, ataupun perusahaan-perusahaan. Melalui filsafat hukum, kita dapat mempelajari konsep-konsep etika dan moral secara lebih mendalam dan memahami bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam konteks bisnis.
Sebagai contoh, filsafat hukum dapat membantu dalam menjelaskan konsep tanggung jawab sosial korporasi atau kita kenal dengan istilah corporate social responsibility, dan bagaimana konsep ini diterapkan dalam praktik bisnis. Selanjutnya, etika dan moral merupakan konsep yang sangat penting dalam bisnis. Bisnis itu bukan sesuatu yang hitam putih, tetapi bisnis itu adalah hubungan relasi kemanusiaan. Karena itu penting diikat dengan etika dan moral. Karena itu, secara umum, etika dan moral dalam bisnis berkaitan langsung dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengevaluasi, untuk melaksanakan, untuk merencanakan, untuk merealisasikan tindakan dan keputusan bisnis. Saudara-saudara, menurut perspektif filsafat, etika dan moral dalam bisnis dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Ada beberapa pendekatan dalam filsafat yang dapat digunakan untuk memahami konsep etika dan moral dalam bisnis. Di antaranya, utilitarianisme. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menekankan pada kepentingan umum dan menganggap bahwa keputusan yang diambil harus memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang banyak. Dalam konteks bisnis, pendekatan utilitarianisme dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan yang diambil oleh perusahaan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh stakeholders, termasuk karyawan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan deontologi. Pendekatan ini menekankan pada kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal yang harus diikuti oleh individu dan organisasi. Dalam konteks bisnis, pendekatan deontologi dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan bisnis dengan mempertimbangkan apakah keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang diterima secara umum seperti kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Yang ketiga, keutamaan. Pendekatan keutamaan menekankan pada nilai-nilai tertentu yang dianggap paling penting, seperti keadilan, kebebasan, dan martabat manusia. Dalam konteks bisnis, pendekatan keutamaan dapat digunakan untuk mengevaluasi keputusan bisnis dengan mempertimbangkan nilai-nilai tertentu yang dianggap penting bagi individu atau organisasi. Itu yang pertama, etika dan moral. Yang kedua, konflik. Konflik dalam perspektif filsafat merujuk pada situasi di mana terdapat ketidaksepakatan antara dua atau lebih individu atau kelompok dalam hal nilai, pandangan, atau tujuan. Konflik dapat terjadi di berbagai bidang kehidupan, baik kehidupan sosial, budaya, religiusitas, bahkan sampai ekonomi dan bisnis. Nah, dalam perspektif filsafat, konflik dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Di antaranya etika. Konflik dalam etika seringkali terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang harus diikuti. Dalam konteks ini, konflik dapat terjadi ketika individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai apa yang benar atau yang salah, apa yang baik atau yang buruk. Yang kedua, epistemologi. Konflik dalam epistemologi terjadi ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai apa yang dianggap sebagai kebenaran atau pengetahuan yang sah. Dalam konteks ini, konflik dapat terjadi ketika individu atau kelompok memiliki pendapat yang berbeda mengenai fakta
atau data yang relevan dalam suatu situasi. Yang ketiga, metafisika. Konflik dalam metafisika terjadi ketika terdapat perbedaan pandangan tentang realitas atau eksistensi. Dalam konteks ini, konflik dapat terjadi ketika individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah sesuatu itu nyata ataukah tidak. Apakah sesuatu itu memberikan keuntungan materialistis atau ada keuntungan transenden yang perlu dipertahankan dan dikembangkan. Saudara-saudara, dalam setiap sudut pandang, konflik dapat dihadapi dengan cara yang berbeda, tergantung pada situasi yang dihadapi. Nah, ada beberapa pendekatan dalam filsafat yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik, termasuk munculnya konflik dalam bisnis. Di antaranya adalah satu, pendekatan yang dapat digunakan melalui dialog. Pendekatan dialog menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan antara individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Jadi, komunikasi dilakukan secara kontinu atau berkesinambungan. Dalam konteks ini, dialog dapat membantu individu atau kelompok untuk memahami pandangan satu sama lain dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Win-win solution. Yang kedua, kompromi. Pendekatan kompromi menekankan pentingnya mencari titik tengah antara dua atau lebih pandangan yang berbeda. Dalam konteks ini, individu atau kelompok dapat mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun solusi itu belum tentu sempurna atau masih terdapat ketidaksempurnaan. Yang ketiga, pendekatan konsensus. Pendekatan konsensus menekankan pentingnya mencapai kesepakatan bersama antara individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Dalam konteks ini, individu atau kelompok dapat mencari solusi yang paling baik, yang paling adil untuk semua pihak yang terlibat. Saudara-saudara, dari pembahasan kita di atas, maka dapat kita lihat kesimpulannya mengapa filsafat hukum sangat penting dalam dunia bisnis. Ada 4 setidak-tidaknya. Yang pertama, filsafat hukum dapat membantu memahami konsep etika dan moral dalam bisnis, serta mempromosikan nilai-nilai moral yang lebih tinggi dalam praktik bisnis. Jadi bisnis bukan semata-mata menumpuk mengejar laba atau keuntungan, tetapi bisnis bagaimana mengkampanyekan nilai-nilai moral dan etik. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulannya adalah filsafat hukum dapat membantu mengembangkan kerangka kerja hukum yang lebih adil dan efektif dalam menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnis, termasuk pemilik bisnis, karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, dengan mempertimbangkan filsafat hukum dalam praktik bisnis dapat membantu meningkatkan kepercayaan dan citra bisnis dalam masyarakat, serta membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Dengan demikian, secara keseluruhan, filsafat hukum memiliki peran penting dalam dunia bisnis untuk mencapai tujuan bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip etika dan moral, menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam bisnis, mengatasi konflik, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan. Terlebih daripada itu adalah bagaimana bisnis memberikan kemanfaatan bagi para pelaku bisnis, bagi para konsumen bisnis, bagi para produsen bisnis,
bahwa keuntungan yang dia dapatkan bukan hanya keuntungan yang dapat menyelamatkan kebahagiaan dan kesejahteraannya di dunia, tetapi lebih daripada itu, keuntungan yang dia peroleh dapat memberikan manfaat baginya ketika kelak berhadapan dengan Tuhan Allah Maha Pencipta di yaumil akhir. Saudara-saudara, demikian diskusi kita pada kali ini. Terima kasih atas kebersamaan yang saudara-saudara berikan. Sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sekali lagi. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.